Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami ada di hari ini, kami rindu firman-Mu terus berbicara bagi kami. Roh Kudus tolong tuntun kami agar dapat menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Mika pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca kitab Mika ini, ayatnya yang pertama ini, pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama ini, Allah bernubuat kepada Nabi Mika untuk disampaikan kepada umat Tuhan, menyampaikan tentang Yesus Kristus akan lahir, akan bangkit, artinya dia akan ada di bumi untuk membawa pembebasan bagi kaum Israel. Artinya ini menunjukkan kepada saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa kehidupan saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, jangan kita pernah meragukan siapa itu Yesus. Jangan pernah kita meragukan betul tidaknya Yesus itu lahir. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, ayat firman Tuhan ini jelas mengatakan kepada saudara dan saya, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku orang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Artinya Yesus lahir ke dalam dunia ini bukan satu hal yang mendadak yang Allah mau sampaikan bahwa Allah ingin Yesus itu lahir, tetapi dikatakan apa yang terjadi yaitu kelahiran Yesus ini menunjukkan bahwa satu kehidupan Yesus Kristus yang diberikan kepada umat manusia, dan itu sudah menjadi rancangan Allah bagi kehidupan umat manusia. Nah, oleh karena itu saudara dan saya, kita harus percaya kehidupan Yesus Kristus itu lahir akan membawa satu perubahan bagi hidup kita. Yesus Kristus itu datang ke dunia akan memberikan janji-janji Tuhan akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Yesus Kristus lahir di dunia akan membawa kehidupan saudara dan saya akan mengalami satu perubahan yang besar ketika kita percaya kepadanya. Nah, persoalannya ada banyak orang Kristen ketika dia menyambut kelahiran Yesus dan dia merayakan kelahiran Yesus, hidupnya bukan ada di dalam sukacita dan damai sejahtera, tapi sebaliknya dia ada di dalam masalah dan persoalan yang berat. Bahkan terkadang dia tidak tahu bagaimana dia keluar dari masalahnya. Bahkan bertahun-tahun dia pun merayakan Natal, tetapi hidupnya ada dalam masalah, hidup dalam dosa, tidak tahu bagaimana mau keluar dari dosa, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti bahwa ketika orang Kristen mengalami hidup yang demikian, berarti dia melihat peristiwa Natal itu hanya sebuah perayaan biasa. Dia tidak melihat itu sebagai satu kehidupan yang sudah diberikan Allah kepada manusia. Nah, saya ingin mengajak saudara lewat bacaan firman Tuhan saat ini, mari kita belajar untuk melihat Yesus itu lahir. Allah telah merancang itu bagi hidup saudara dan saya, supaya kita mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Kita akan mengalami kekuatan-kekuatan Allah dalam hidup kita. Kita akan mengalami janji-janji Tuhan itu yang adalah kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Ketika saudara dan saya akan merayakan kelahiran Kristus, pastikan itu bukan sebuah perayaan bagi kita. Tidak ada gunanya saudara merayakan dengan menghiasi rumah yang bagus, saudara ada di dalam segala kemewahan-kemewahan, baju yang baru, yang bagus, segala sesuatu saudara mau berubah, cat rumah dan sebagainya. Tetapi sayang, hidupmu itu tidak mengalami perubahan. Saya katakan, itu tandanya engkau hanya merayakan kelahiran Yesus, tapi engkau tidak mengambil kehidupan Yesus menjadi hidupmu. Artinya, engkau tidak memaknai bahwa untuk apa Yesus lahir di bumi. Saya ingin mengajak saudara lewat firman Tuhan saat ini, mari kita belajar untuk apa Yesus lahir di bumi. Kalau Allah sudah bernubuatkan bagi bangsa Israel, ini Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Israel melalui Nabi Mika bahwa hidup mereka akan diubah oleh Sang Raja yang akan datang itu. Mereka akan mendapat kekuatan untuk bagaimana mereka keluar mengalami kemenangan di setiap hal yang menekan kehidupan mereka, di setiap hal yang mengintimidasi hidup mereka. Mereka akan mengalami kemenangan. Nah, oleh karena itu tugas mereka percaya
kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Mika. Saya ingin mengajak saudara dan saya, mari kita percaya Yesus Kristus itu diberikan bagi saudara dan saya. Yesus Kristus itu diberikan bagi kehidupan kita supaya kita akan mengalami kemenangan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen yang merayakan Natal, setiap orang Kristen yang merayakan kelahiran Yesus, dia akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia akan mengalami kekuatan, dia akan mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Dia tidak lemah. Masalah persoalan tidak akan mengintimidasi hidupnya, tapi dia akan mengalami kekuatan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk terus percaya bahwa Yesus Kristus itu telah lahir. Dia bukan baru mau lahir, tetapi dia telah lahir. Kekuatan itu biarlah menjadi milik kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah firman Tuhan selalu tersingkap bagi hidup saudara dan saya. Itu akan memberikan kekuatan bagi kita lewat peristiwa kelahiran Yesus yang akan membawa perubahan, kemenangan dalam hidup setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan ketika kami ada di saat ini, siap-siap kami untuk menantikan kelahiran Yesus. Kami percaya kami tidak sementara menunggu Yesus yang akan lahir. Yesus telah lahir bagi kami. Biarlah kehidupan kelahiran Yesus itu bukan sekedar perayaan bagi kami. Biarlah kami mengambil itu menjadi kehidupan bagi kami yang akan membawa kemenangan bagi setiap kami. Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk terus tersingkap firman Tuhan bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.